سبيل الدموع سبيل مريح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kullu amali bani Adam, setiap amalnya anak Adam, lahu adalah baginya. Illa shauma, kecuali puasa. Fa innahu, maka sesungguhnya puasa itu li adalah untukku. Wa ana, dan aku ajzi, aku akan membalasnya bihi, dengannya. Wasiyamu, dan puasa itu junnatun, adalah perisai. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah yang bukan berupa Al-Quran, ini disebut juga dengan hadis kudusi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kullu amali bani Adam lahu. Setiap amalnya anak Adam itu untuk anak Adam. Salatnya, puasanya, sedekahnya, ngajinya, dakwahnya, lahu, semua untuk anak Adam. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, maka puasa itu untuk aku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Apa maksud dari hadis ini? Bukankah semua amalan itu harus dikerjakan karena Allah? Bukankah kita sholat itu niatnya juga lillahi ta'ala? Bukankah kita ini dakwah juga lillahi ta'ala? Bukankah kita zikir juga lillahi ta'ala? Kalau semua untuk Allah, kenapa yang dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala hanya puasa? Maka para ulama, mereka memiliki beberapa penafsiran. Penafsiran yang pertama, Kullu amali bani Adam lahu illa siyam. Semua amalnya ada anak Adam itu untuk anak Adam. Maksudnya bagaimana? Maksudnya semua amal anak Adam, entah itu sholat, entah itu ngaji, entah itu dakwah, sedikit atau banyak pasti ada keuntungan yang dirasakan oleh anak Adam itu sendiri. Kita sholat lama-lama, maka orang akan memuji, Masya Allah, jos ibadahnya. Kita baca Quran, bacaannya bagus, tartil, suaranya enak, maka orang-orang akan terkesima dengan suara kita. Maka ada keuntungan-keuntungan duniawi yang dirasakan langsung oleh anak Adam dengan amalan-amalan itu. Kita memperjuangkan agama, mati-matian, dakwah, 4 bulan, 40 hari. Sungguh-sungguh, taskilan banyak, pas parkur jari, Masya Allah, dipuji, luar biasa. Karkun asbab hidayah seluruh alam. Jadi ada keuntungan-keuntungan duniawi yang dirasakan oleh seorang manusia.
Kalau puasa ini tidak gitu loh. Nggak ada orang itu memberikan apresiasi, memberikan pujian. Wah, Anda itu puasa ya? Itu nggak ada. Sehingga secara zahir dunia, puasa itu tidak ada keuntungan, pujian, penghormatan dari manusia kepada manusia itu. Yang memuji, yang memberi pahala hanya siapa? Hanya Allah. Maka puasa itu lain. Puasa ini adalah salah satu amalan yang tidak menguntungkan secara keduniawi bagi manusia. Maka Allah mengatakan fa innahu li. Puasa itu adalah untukku karena memang manusia itu tidak merasakan kemanfaatan duniawi dari puasanya. Enggak dapat pujian, enggak dapat penghormatan dari puasa. Karena puasa termasuk amalan yang enggak kelihatan. Makna yang kedua, kenapa puasa ini dikhususkan fa innahu li wa ana ajzi bih? Dikhususkan puasa ini untukku kata Allah. Karena puasa ini termasuk amalan yang paling jauh dari pamer. Paling jauh dari riya. Orang itu kalau sholat itu kalau nggak hati-hati itu untuk riya itu mudah. Baca Quran untuk riya mudah. Bayan, ngaji, menyampaikan ilmu ini untuk riya mudah. Apalagi orangnya pintar, ngajinya enak itu ya. Biasanya itu mau bayan apa adanya itu susah. Mesti harus ada syairnya, harus ada ayat Al-Qur'annya. Kalau menyebutkan keterangan, kitabnya namanya apa, kalau perlu nomornya disebutkan. Nah, ini kan bawaannya untuk lebih mudah untuk riya gitu loh. Sedekah itu juga mudah untuk riya. Apalagi sedekahnya besar. Kadang-kadang malah sengaja diriakkan. Ketika hari Jumat diumumkan Fulan bin Fulan telah bantu masjid 100.000. Nah, itu bukan riya yang diniati, nawa itu riya. Nah, kalau puasa ini termasuk amalan yang mau diriakkan itu susah gitu loh. Tapi itu tentunya berlaku untuk zaman dulu ya. Kalau untuk zaman sekarang setelah ada WhatsApp, ada status ini puasa bisa riak juga sekarang. Lelah, kelaparan, lihat kecoa kayak kurma. Nah, itu kan sebetulnya mau pamer kalau dia itu hari ini puasa gitu. Nah, puasa ini dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala fa innahu li wa ana ajzi bih. Ini diantaranya karena puasa ini merupakan satu amalan yang paling jauh dari riya. Sebagian ulama lagi beliau mengatakan kullu amali bani Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Maksud dari hadis ini adalah setiap amalannya anak Adam selain puasa itu pahalanya jelas. Jelas itu maksudnya bagaimana? Minimalnya dikalikan 10 kali lipat, maksimalnya bisa sampai 70-700 sekian. Tetapi kalau puasa ini adalah suatu amalan yang pahalanya yang tahu hanya Allah, ukurannya berapa tidak ada batasannya, yang tahu hanya Allah. Sehingga saking istimewanya puasa sampai Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa innahu li. Kemudian yang selanjutnya di antara pemahamannya para ulama, kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Fa innahu li, idhofah di sini adalah idhofah litasyrif. Idhofah apa? Idhofah itu apa? Tahu enggak? Dia disandarkan kepada Allah. Puasa milik Allah ini maksudnya adalah untuk memuliakan. Seperti kata-kata Baitullah.
rumahnya Allah. Bukankah semua rumah yang ada di alam semesta ini ciptaannya Allah? Ya betul. Tapi kenapa kok yang disebut rumah Allah itu hanya masjid? Yang disebut Baitullah secara khusus itu adalah Ka'bah. Ini namanya litasyrif, untuk memuliakan. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan puasa itu adalah untuk aku. Ini menunjukkan puasa ini merupakan satu amalan yang sangat-sangat luar biasa, memiliki kedudukan khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini jangan sekedar puasa, ini dirasakan nih, kemuliaan puasa dirasakan. Semakin kita merasakan kemuliaan puasa, semakin banyak keuntungan-keuntungan yang kita dapatkan. Wasyamu, dan puasa, junnatun, adalah merupakan satu perisai. Perisai, penutup, penghalang, satir. Kenapa puasa itu dikatakan sebagai satir, dikatakan sebagai perisai, dikatakan sebagai pelindung? Pelindung dari mana? Makna yang pertama adalah junnatun ay sitrun minan nar. Puasa ini merupakan satu amalan yang menjadikan dosa-dosa kita terampuni, menjadikan hati kita bersih, sehingga kita terhalang dari masuk neraka. Jadi di antara keuntungan puasa itu menjadikan orang itu terhalang dari neraka. Dan masuk neraka itu kan sebetulnya masalah terbesar bagi seorang manusia itu adalah tidak selamat dari neraka. Kerugian terbesar seorang manusia adalah ketika dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ini masalah kita terbesar. Dan solusinya dikasih tahu oleh baginda Nabi, as-syamu junnah. Puasa ini merupakan perisai dari neraka. Maka dengan kita ini berpuasa, kalau diterima oleh Allah, berarti masalah kita yang paling inti itu sudah selesai. Semoga kita dijaga semua dari neraka. Makna yang kedua, as-syamu junnah. Puasa itu merupakan perisai. Perisai dari apa? Perisai dari syahwat. Jadi manusia itu kan masuk neraka itu kan sebabnya kan menuruti syahwat. Dan sebabnya masuk surga karena menahan syahwatnya. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Penyebab orang itu masuk surga, penyebab orang itu bertempat tinggal di surga adalah menahan hawa nafsu. Dan penyebab orang itu masuk neraka karena mengikuti hawa nafsu. وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Janganlah kamu ikuti hawa nafsu. Nanti kalau diikuti, kita nanti akan tersesat. Lah orang tersesat itu jurusannya kemana? Ke neraka. Kemudian hawa nafsu itu akan menggelora, akan naik, akan muncak, akan semakin semangat. Semakin susah dikendalikan ketika perut seorang manusia itu penuh isinya. Jadi orang itu kalau perutnya itu penuh, maka dia ini untuk ibadah berat, untuk maksiat ringan. Sebaliknya, kalau orang itu perutnya kosong, itu untuk ibadah ringan. Kamu buktikan coba. Nanti buka puasa, air putih, kurma gitu. Habis itu sholat. Masya Allah, sholat tarawih itu nggak ada rasanya. Tapi kalau bukanya kolak 1 ember, ayam goreng utuh, maka kita nanti tarawih itu kuatnya teriaknya tok. Shollu alaihi. Teriaknya tok, berdirinya enggak. Nah itulah kelebihannya
Kelebihannya makan itu di situ, kebanyakan makan. Syahwatnya kuat, rohaninya lemah. Jadi kalau orang itu puasa, nanti perutnya lapar. Orang kalau perutnya lapar itu nggak ada tenaga untuk maksiat. Pikiran-pikiran untuk maksiat itu sangat-sangat jauh berkurang ketika berpuasa. Maka asyamu junnah. Puasa ini merupakan perisai. Perisai dari apa? Perisai dari syahwat. Karena neraka itu dikelilingi oleh syahwat. Maka dari itu kita perbanyak puasa. InsyaAllah ya. Apalagi untuk santri-santri kayak kita yang masih muda, masih jomblo, ya kan? Qurannya juga belum hatam, ngajinya juga belum lancar. Maka orang-orang seperti ini perlu fokus. Fokusnya bagaimana? Di antaranya perbanyak puasa. Nanti kalau puasa kan syahwatnya nggak neko-neko, akhirnya pikirannya kapan kubronya, kapan hafalan Mukhtasar Bukharinya, kapan menyelesaikan makalahnya. Pikirannya yang baik-baik aja. Tapi kalau kita ini fokusnya makan, nanti buka itu bayangannya segala makanan mau dibeli. Nanti setelah makan, nafsunya naik. Ketika nafsunya naik, untuk hafalan Quran nggak jalan, yang jalan malah bawahnya perut. Masalah. Nah, beneran itu. Memang syahwat seorang manusia itu sangat erat hubungannya dengan perut. Sangat erat hubungannya dengan perut. Yang kita makan halal 100% loh. Itu kebanyakan saja sudah masalah. Sudah masalah. Apalagi kalau model orang-orang seperti kita yang dipikir itu murah dan enak, bukan halal lagi. Pokoknya lihat ayam, lihat warung, baru pikirannya harganya berapa, rasanya gimana. Nggak tanya itu, halal apa enggak, nyembelihnya pakai bismillah apa enggak, yang jualan itu ahli sunnah apa enggak, yang jualan rajin sholat apa enggak, enggak ada itu. Maka makanan-makanan seperti itu masuk di perut kita, dikit aja sudah menyemangatkan kemaksiatan. Maka puasa itu penting. Puasa itu penting. Kita kosongkan perut kita, melemahkan nafsu. Dan ketika kita mau buka, carilah halalan yang thayyibah. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kita suruh makan yang paling baik. Kulu mimma fil ardi halalang thayyibah. Nah, ini halalang thayyibah ini penting sekali untuk orang-orang seperti kita. Karena kita ini orang-orang ahli agama katanya. Orang-orang yang menyibukkan diri untuk agama. Orang-orang yang mau mendaftarkan diri jadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Menjadi asbab hidayah seluruh alam. Kan cita-citanya seperti itu. Apa jangan-jangan kalian punya cita-cita lain? Nah, makanya orang-orang yang seperti kita ini urusan makan harus lebih hati-hati. InsyaAllah ya. Maka santri itu kalau pengen jadi wali gampang aja. Nasi masakannya anak khidmatan istiqomah, makan itu tok. Asalkan bayar bulanannya tertib. InsyaAllah nanti daurah sudah jadi wali itu. Tapi kalau kita ini makan warung, Pak, buka ini kalau masakannya khidmatan nggak kerasa. Ya memang nggak kerasa tapi barokah. Tapi kalau masakan kita cari-cari di luar dan lain sebagainya, maka nanti barokahnya kurang. Barokahnya kurang, akhirnya sholat kita kurang, ngaji kita kurang, wiridan kurang, semuanya kurang. Akhirnya kita tambah hari tambah merosot, naudzubillah. Kayak zaman masih santri baru, kelas 1, 2 kan makannya masih di pondok terus kan. Sholat sub awal, ngaji sore bawa kitab. Nanti kalau sudah seperti ustaz sering ke warung, itu ngaji sorenya di kantor. Dengarkan aja udah bagus itu. Biasanya juga nggak dengarkan, Masya Allah. Naudzubillah. Maka kita belajar tahan lapar dengan puasa biar terhindar dari segala kemaksiatan. Kemudian kalau waktunya ngisi, diisi dengan makanan yang paling halal, paling bersih, dan paling sehat. InsyaAllah. Astagfirullah, 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 astagfirullah.
أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله لي وللمؤمنين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتغفرج بالقرب وتقضى بالحوائج وتنادي الرغائب وخص خاتم ويسر وجه الكريم وعلى آله وصحبه يا حي يا قيوم يا يا كافي يا غني يا فتاح يا رزاق يا كافي يا غني يا كافي يا غني يا فتاح يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا الله يا حبيبي يا رحمن يا الله يا حبيبي يا رحمن يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن رحيم يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا قوي عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا عليم يا عظيم يا حليم يا عليم يا عليم ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه وأذن بالناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتي وأذن بالناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا إنه من سليمان وإنه ألا تعلوا وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني وألقيت عليك محبة مني يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل والنهار ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربي إني مغلوب فانتصر ربي إني كافها يا عين صاد كفايتنا كافها يا عين صاد كفايتنا كافها يا عين صاد حميم عين سين قاف حماية حميم عين سين قاف حميم عين قاف القرآن المجيد وقايتنا قاف القرآن المجيد قاف القرآن المجيد قاف القرآن المجيد ياسين 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 شفاؤنا ياسين 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 شفاؤنا ياسين 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 شفاؤنا حاميم 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 قضاء حوائجنا حاميم 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 قضاء حوائجنا حاميم 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 قضاء حوائجنا وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت سبحان الله بحمده سبحان الله 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 العظيم سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ألف بين قلوبنا وقلوب المسلمين اللهم وحد صفوفهم وجمع كلماتهم على الحق يا أكرم الأكرمين اللهم بارك لنا في رمضان ووفقنا لإحياء ليلة القدر اللهم اجعل رمضاننا هذا فتحا لنا وللمسلمين بركة لنا وللمسلمين مغفرة لنا وللمسلمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين الفاتحة.